Pernahkah kamu mendengar tentang ikan mola-mola atau yang sering disebut juga sunfish? Kalau belum, siap-siap dibuat terkejut. Karena ikan ini mungkin salah satu makhluk laut paling aneh dan ya mungkin juga paling bodoh menurut standar manusia. Tapi sebelum kita menilai, yuk kita gali lebih dalam seberapa bodoh sih ikan mola-mola itu. Atau mungkin kita selama ini cuma salah paham. Mola-mola adalah ikan bertulang sejati terberat di dunia. Beratnya bisa mencapai 2.300 kg. Tapi anehnya, bentuk tubuhnya itu seperti pancake raksasa yang siripnya yang terlalu kecil untuk ukuran tubuhnya. Mereka seolah-olah lupa untuk tumbuh ekor. Saat berenang, gerakannya kikuk, lambat, dan terkesan tidak punya arah. Bahkan banyak ilmuwan yang menggambarkan gerakan mola-mola seperti kantong plastik yang terbawa arus. Kadang-kadang mereka bahkan bisa terseret begitu saja tanpa perlawanan, seakan-akan mereka tidak sadar bahwa mereka sebenarnya adalah hewan laut. Kalau dari sisi kecerdasan, mola-mola juga sering dikritik. Banyak laporan dari para penyelam dan peneliti yang mengatakan bahwa mola-mola itu terlihat sering menabrak benda-benda besar di laut, termasuk perahu, batu karang, bahkan sesama mola-mola. Koordinasi gerakan mereka buruk, refleksi lambat, respon terhadap ancaman jauh dari kata lincah. Kalau ada predator datang, mola-mola tidak berenang cepat untuk menghindar. Mereka lebih sering pasrah dan berharap predatornya tidak lapar. Ini membuatnya banyak orang menganggap mola-mola seperti ikan bodoh. Tapi tunggu dulu, apakah benar kebodohan mereka seperti itu? Atau sebenarnya mola-mola punya alasan dibalik perilaku aneh mereka? Kalau kita lihat lebih dalam, mola-mola sebenarnya adalah spesialis bertahan hidup. Meski terlihat lemah dan ceroboh, faktanya mola-mola mampu bertahan di laut selama puluhan tahun. Mereka memakan ubur-ubur sebagai makanan utama yang notabene rendah nutrisi. Tapi entah bagaimana mereka tetap bisa tumbuh hingga seberat telur kecil. Bayangkan makanan-makanan yang hampir tidak bergizi tapi tetap survive, itu butuh adaptasi yang luar biasa. Mola-mola juga memiliki kemampuan migrasi jarak jauh. Ada laporan yang menunjukkan bahwa mola-mola mampu berenang ribuan kilometer melintasi lautan, naik turun dari permukaan hingga kedalaman lebih dari 600 meter. Kalau dipikir-pikir, butuh insting navigasi yang cukup kuat untuk bisa melakukan itu tanpa GPS. Jadi sebenarnya mola-mola itu bodoh dalam standar manusia. Mereka tidak lincah, tidak responsif, dan kelihatan aneh. Tapi di habitat mereka sendiri, mereka adalah superior ulung. Mereka tidak perlu jadi predator tercepat atau tercerdas. Mereka hanya perlu bertahan hidup dan berkembang biak, dan itu mola-mola lakukan dengan sangat efektif. Selain itu, banyak perilaku mereka yang sebenarnya sangat unik dan menarik untuk dipelajari. Misalnya, mola-mola sering naik ke permukaan laut untuk berjemur setelah menyelam ke kedalaman yang dingin. Di saat itulah burung-burung laut akan memakan parasit yang menempel di tubuh mereka. Ini adalah bentuk simbiosis alami yang cerdas. Meskipun dari luar kelihatannya mereka cuma malas dan ngambang saja. Ada juga fakta menarik tentang betina mola-mola. Mereka adalah salah satu hewan penghasil telur terbanyak di dunia. Dalam sekali masa bertelur, mereka bisa mengeluarkan hingga 300 juta telur. Ini artinya, meskipun tingkat kematian bayi mola-mola sangat tinggi, peluang spesies ini untuk bertahan tetap besar. Kalau soal strategi reproduksi, mereka jelas bukan makhluk yang bodoh. Lalu, kenapa stigma ikan bodoh ini begitu melekat pada mola-mola? Jawaban sederhananya, kita manusia cenderung menganggap kecepatan, kelincahan, dan reaksi cepat sebagai tanda kecerdasan. Karena mola-mola tidak menunjukkan itu semua, kita gampang menilainya sebagai bodoh. Padahal, kecerdasan dalam dunia hewan tidak bisa selalu diukur dengan standar kita. Dalam konteks survival, mola-mola jelas lebih berhasil dari banyak hewan lain. Bahkan beberapa peneliti kini mulai membela mola-mola. Mereka menyebut bahwa seharusnya mola-mola dianggap sebagai hewan laut yang sangat luar biasa. Bahkan bukan bahan lelucon. Mereka telah beradaptasi dengan lingkungan yang keras, dengan makanan rendah nutrisi, dan dengan ancaman predator besar. Dan mereka tetap eksis. Selain itu, mola-mola kini menjadi indikator penting dalam penelitian perubahan iklim. Karena
pola imigrasi dan distribusi mereka sensitif terhadap suhu air. Perubahan perilaku mola-mola bisa diberi tanda awal tentang pemanasan laut global. Jadi dalam dunia sains modern, kehadiran mola-mola justru menjadi sesuatu yang sangat berharga. Pada akhirnya, apakah mola-mola itu bodoh? Mungkin kalau kita bandingkan dengan lumba-lumba atau gurita yang memang terkenal cerdas. Tapi dalam perspektif ekologi, mola-mola bukan cuma cerdas, mereka adaptif, ulet, dan tahan banting. Dan itu jenis kecerdasan yang seharusnya kita apresiasi. Jadi lain kali kalau kamu lihat video mola-mola mengambang kayak bingung di tengah laut, jangan langsung ketawain ya. Mungkin mereka lebih tahu apakah mereka lakukan daripada yang kita kira, karena di lautan luas yang sangat keras dan tak kenal ampun, kita bertahan hidup bisa sendiri sudah sebuah keajaiban. Dan kalau mau jujur, mungkin kita manusia belum tentu bisa hidup sekuat mola-mola kalau dibuang di tengah samudra. Melihat mola-mola seharusnya membuat kita merenung. Berapa banyak hal dalam hidup ini yang kita remehkan hanya karena tampilannya. Berapa banyak potensi yang kita abaikan karena tidak sesuai dengan standar umum kecerdasan atau kecepatan. Mola-mola membuktikan bahwa hidup bukan soal siapa yang tercepat, terkuat, atau paling cerdas di mata manusia, melainkan soal siapa yang paling mampu beradaptasi dengan perubahan. Bahkan dalam situasi dunia sains, mola-mola mulai mendapat tempat yang lebih dihargai. Peneliti tentang pola migrasi mereka membantu para ilmuwan memahami perubahan arus laut, pola iklim, dan dinamika populasi ubur-ubur di dunia. Bayangkan ikan yang sering kita ejek sebagai ikan bodoh ini sebenarnya menjadi kunci dalam memahami kesehatan laut. Dalam sebuah wawancara, seorang peneliti laut pernah berkata, kalau manusia seceroboh yang mereka bilang tentang mola-mola, kita sudah punah dari jutaan tahun lalu. Dan itu benar. Survival bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang cukup pintar untuk menyesuaikan diri. So, di akhir video ini, mari kita berhenti menilai mola-mola sebagai makhluk bodoh. Sebaliknya, kita harus belajar dari mereka tentang ketangguhan, tentang kesabaran, dan tentang cara bertahan di dunia yang penuh tantangan. Mola-mola mengajarkan kita bahwa kadang kekuatan terbesar justru ada pada mereka yang paling tidak terduga. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Kalau kamu suka dengan pembahasan seperti ini, jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe untuk konten menarik berikutnya tentang dunia hewan, alam, dan kisah inspiratif lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jaga diri dan terus belajar dari alam.